Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan. Sebelum beristirahat malam ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman, mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, puji syukur atas pemeliharaan dan kasih-Mu yang sudah menuntun kehidupan kami sampai pada malam ini. Sebelum kami beristirahat malam ini ya Tuhan, kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, kuasailah kami dan karuniakan hikmat-Mu bagi kami untuk memahami dan memaknai firman-Mu. Ya Tuhan, berfirmanlah, kami sudah sedia mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pembacaan malam ini dipilih dari Kisah Para Rasul 1, ayat 9, sampai dengan ayatnya yang ke-11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Amin. Tuhan mengasihi melalui janjinya. Itulah tema perenungan kita pada malam ini. Sidang jemaat kekasih Tuhan, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga menunjukkan kuasa Tuhan Yesus melebihi hukum alam. Hukum gravitasi tidak berdaya di hadapan Tuhan Yesus. Hal ini menunjukkan betapa mulia, hebat, dan ajaibnya kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga menjadi peristiwa yang mengherankan sekaligus mengharukan bagi murid Tuhan Yesus pada saat itu. Karena mereka lupa janji Tuhan, sehingga ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa, merasa kehilangan karena tidak lagi merasakan kehadiran Tuhan Yesus secara fisik di tengah kehidupan mereka. Sidang jemaat, kehadiran 2 malaikat mengingatkan janji Tuhan bahwa anak manusia akan datang dalam awan dan kemuliaannya. Ayat 11 dari pembacaan kita malam ini dikatakan bahwa Tuhan Yesus yang naik ke surga akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Malaikat mengingatkan mereka yang hadir dan sedang menatap ke langit pada saat itu, untuk tidak berlama-lama terbuai melihat kemuliaan Tuhan Yesus naik ke surga. Bahkan malaikat itu menyapa khusus orang-orang Galilea. "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Sidang jemaat kekasih Tuhan, timbul pertanyaan kepada orang-orang Galilea yang diperingatkan khusus oleh 2 malaikat. Apakah karena di Galilea hidup orang yang rendah hati dan sederhana, yang tidak pernah berhenti mencari Tuhan? Ataukah karena 4 dari 12 murid Tuhan Yesus dipilih dari nelayan di pantai Galilea? Ataukah karena sebagian besar pekerjaan Tuhan Yesus terjadi di pantai Galilea?
Bapak, Ibu, saudara-saudari, dalam memaknai sapaan dua malaikat ini pada orang-orang Galilea, mari sebagai pengikut Kristus, kita jemaat Tiatira hidup dalam persekutuan seperti mereka di Galilea, dengan selalu mengingat janji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kehidupan pengikut Kristus adalah hidup dalam persekutuan yang tidak pernah berhenti mencari Tuhan dan senantiasa hidup percaya janji-janji Tuhan. Percaya akan janjinya berarti mengisi kehidupan untuk melakukan firman-Nya, mengisi hidup untuk melayani, menjadi saksi dalam realita kehidupan kita masing-masing. Sama seperti yang dilakukan para murid setelah diingatkan oleh dua malaikat, menyadari untuk kembali ke dunia realita agar mereka diperlengkapi oleh Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita mengaminkan bahwa tidak ada janjinya yang tidak ditepati. Ia berjanji untuk datang ke dunia dan sungguh Yesus lahir. Ia berjanji untuk mati menggantikan hukuman dosa manusia dan bangkit pada hari ketiga. Itu terjadi. Ia berjanji memberikan Roh Kudus. Itu juga terjadi. Karena melalui pekerjaan Roh Kudus inilah yang menyadarkan kita manusia untuk datang kepadanya. Tanpa Roh Kudus, kita tidak akan pernah mengerti kebenaran firman Tuhan. Bahkan kita tidak mungkin menjadi pelaku firman. Sidang jemaat yang berbahagia, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia tahu kebutuhan kita. Roh-Nya sendiri menjadi penolong bagi kita semua. Di dalam Yohanes 14 ayat 16 dikatakan, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Karena itu sidang jemaat, pada saat kondisi bumi yang didiami ini menghadapi musibah penyebaran virus COVID-19, jangan takut. Tuhan sanggup menolong kita melalui caranya sendiri. Percayalah bahwa dalam persekutuan doa-doa kita di jemaat Tiatira, Roh Kudus hadir memberikan kita hikmat, kekuatan, sukacita, dan menuntun kita akan apa yang harus dilakukan, akan apa yang harus kita putuskan dalam menghadapi penyebaran virus COVID-19. Dan dalam apapun juga, dalam belajar, ekonomi, rumah tangga, pekerjaan, usaha. Karena itu, tetaplah teguh dan mempercayakan kehidupan kita ke dalam tangan pengasihan-Nya. Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, Tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, Tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan
percaya. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan atas perkenan-Mu bagi kami untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini senantiasa memberi penghiburan dan kekuatan bagi kami. Tuhan, pada kesempatan ini kami menaikkan syukur bersama karena berbagai sukacita yang kami rasakan, baik dalam kesehatan, pertambahan umur, bahkan dalam kesuksesan lainnya. Demikian juga Tuhan, kami membawa ke dalam tangan pengasihan-Mu Ibu Pendeta dalam pelayanan dan penyelesaian studinya. Bagi jemaat-Mu yang sudah lanjut usia, bagi mereka yang bergumul karena kedukaan atau karena kondisi ekonomi, bagi anak-anak kami yang dalam perjuangan menuntut ilmu, mencari pekerjaan, atau dalam menghadapi berbagai masalah karena kondisi kehidupan dan lingkungan yang terjadi sekarang ini. Terkhusus Tuhan, dalam menghadapi virus COVID-19, kami mohon Tuhan memberikan hikmat bagi pemerintah, mulai dari pusat sampai ke daerah pelosok. Kiranya mereka sehati dalam mengambil kebijakan untuk memutuskan penyebaran virus COVID-19. Pun bagi kami umat-Mu Tuhan di jemaat Tiatira, kiranya Tuhan senantiasa mengasihi dan melindungi kami, menopang untuk tetap teguh dalam iman percaya akan janji-Mu Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, ampunlah dosa dan kesalahan kami, agar kami layak datang kepadamu bersyukur dan bermohon. Sempurnakanlah doa ini Tuhan, kabulkanlah seturut dengan rancangan-Mu. Di dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan penebus dosa-dosa kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.